Artinya ketika sang malaikat mau datang, maka di saat itu adalah akhir yang husnul khotimah, yang kemudian kalau dengan akhir yang sehat lahir batin, maka kita pun tidur dengan nyenyak. Artinya ketika kita sudah di alam barzah, maka ini adalah istirahat yang seistirahat-istirahatnya. Maka pada kesempatan ini saya yakin semuanya sudah membaca literasi berkaitan dengan puasa. Maka saya meniatkan diri ini adalah sebagai ajang untuk berdiskusi aja. Kita ajang untuk berdiskusi, saya hanya menyampaikan beberapa menit. Selanjutnya nanti akan kita pertajam dengan diskusi yang berkaitan dengan makna puasa dan implementasinya dalam hidup dan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan suling sholat subuh berjamaah keliling di bulan Ramadan di Masjid Nurul Huda Perumahan Auri, Kuadengan, Sidoarjo, dengan materi suluh makna puasa dan penerapannya dalam hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaa amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh saking perumahan Auri Kuadengan ini, maupun khusus sesepuh saking ketakbiran Masjid Nurul Huda yang cukup megah ini, yang mudah-mudahan siapapun yang menopang pembangunan dan pemakmuran senantiasa mendapatkan jaminan Allah akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat yang sangat panas hari itu. Yang saya muliakan segenap tamu Masjid Nurul Huda, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Huda ingkang dahat kinurmatan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa beriktikaf di masjid ini. Dan barangkali panjenengan yang belum niat iktikaf, monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iktikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sudah sesuai dengan janji Rasulullah, siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah atau siapa yang sholat subuh berjamaah yang kemudian tetap berada di tempat itu sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, dan sholat ini dengan sholat isyraq, maka baginya akan mendapatkan kehajjin wa umratin tamah, maka baginya akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Saking sempurnanya Rasulullah mengulang sampai 3 kali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jika kemudian masih sempat, waktu isyraq itu adalah 10-20 menit setelah matahari terbit, bukan pas matahari terbit. Kalau pas matahari terbit itu sama dengan Majusi menyembah matahari. Kalau masih sempat, setengah jam setelah matahari terbit, sempatkan untuk sholat duha 4 rakaat dengan 2 kali salam. Maka janji Rasulullah ada 3. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak 1000 lautan. Yang kedua,
Allah akan mengaplingkan surga dengan kalimat dari Rasulullah, wajabat lahul jannah. Yang ketiga, semua kekhilafan Allah akan membentangkan kemurahannya berupa kelapangan dada. Makanya di dalam riwayat yang lain, kalau ada orang tidur setelah sholat subuh sebelum matahari terbit, itu adalah sandi Allah, sandi penyakit. Makanya orang dulu itu memberikan nasihatnya tidak muluk-muluk, nggak ada fakir. Fakir itu banyak macam, bisa fakir uangnya, bisa fakir kesehatannya, bisa fakir kebahagiaannya dan sebagainya. Maka mudah-mudahan pada kesempatan ini, apalagi kita ini sudah termasuk rata-rata, saya noleh kanan, noleh kiri, rata-rata sudah lolita ini. Apa lolita? Lolos 50 tahun. Kalau sudah lolita lolos 50 tahun, tidak ada daya dan upaya buat kita. Bagaimana kita mengharap kepada Allah hidup kita ini berakhir husnul khotimah? Karena kita sadar atau tidak sadar, kalau kita sudah usia di atas 50 tahun, ibarat hari begitu, itu sudah waktu asar. Waktu asar sebentar lagi tenggelam matahari. Yang kita inginkan bahwa bagaimana ketika matahari sudah tenggelam, artinya ketika sang malaikat mau datang, maka di saat itu adalah akhir yang husnul khotimah, yang kemudian kalau dengan akhir yang sehat, lahir batin, maka kita pun tidur dengan nyenyak. Artinya ketika kita sudah di alam barzah, maka ini adalah istirahat yang seistirahat-istirahatnya. Maka pada kesempatan ini saya yakin semuanya sudah membaca literasi berkaitan dengan puasa. Maka saya melihatkan diri ini adalah sebagai ajang untuk berdiskusi aja. Kita ajang untuk berdiskusi, saya hanya menyampaikan beberapa menit. Selanjutnya nanti akan kita pertajam dengan diskusi yang berkaitan dengan makna puasa dan implementasinya dalam hidup dan kehidupan. Bukan hidup dan kehidupan manusia saja, tapi hidup dan kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi, makna puasa dan implementasinya dalam hidup dan kehidupan, bukan kehidupan manusia saja, tapi kehidupan alam semesta, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Apakah seluruhnya mengenal puasa? Iya. Jawabannya, apakah seluruhnya mengenal puasa? Jawabannya iya. Puasa itu aja bukan hanya dari Islam. Kristen ada puasa, Katolik ada puasa, Hindu ada puasa, Buddha ada puasa, Konghucu ada puasa, bahkan aliran kebatinan pun ada puasa. Kalau kemudian kita lihat puasa itu sendiri bukan dari bahasa Arab. Sekali lagi, puasa itu sendiri, kata puasa itu sendiri bukan berasal dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah shaum, jamaknya adalah asyam. Dari mana? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu panggilan kepada orang yang beriman. Sekali lagi, satu panggilan kepada orang yang beriman. Kalau takwa, panggilan kepada manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. An-Nisa ayat 1. Kalau untuk bertakwa, itu panggilannya adalah seluruh manusia dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha alladzi. Bertakwa kepada Allah ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi, di mana Tuhanmu yang telah khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, yaitu dari Nabi Adam, wa khalaqa zawjaha, dan kemudian menciptakan istrinya yaitu Hawa, wa batha minhum rijalan katsira, dan kemudian lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Kalau untuk bertakwa adalah panggilan untuk semua manusia, tapi untuk puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu asyam, dari jamaknya saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Di dalam tafsir Al-Baydawi, juga di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sesungguhnya puasa Ramadan itu bukan hanya dilakukan oleh umat Rasulullah Muhammad saja. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa itu diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Sekali lagi, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa umat Nabi Musa, umat Nabi Isa itu pun melakukan puasa Ramadan. Makanya disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. As-siyam jamak dari saum. Apa saum itu? Saya kutip dari kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah yang disusun oleh Al-Jaziri. As-saum lughatan, puasa secara bahasa adalah mutlaqul imsak ala kulli syai', secara mutlak menahan dari segala sesuatu. Sekali lagi, secara mutlak menahan diri dari segala sesuatu. Kalau kemudian saumul kalam, berarti dia berhenti untuk tidak ngomong. Saumut ta'am, berarti dia berhenti untuk tidak makan. Saumus syarab, berarti dia berhenti untuk tidak minum. Karena saum itu adalah berhenti melakukan sesuatu. Ternyata kata berhenti melakukan sesuatu itu ada hubungannya dengan bahasa lain. Contoh puasa. Kata puasa itu dari bahasa Sanskerta, upawasa. Upa menghentikan wasa, sesuatu yang lazim. Berarti upawasa itu adalah berhenti melakukan sesuatu yang lazim dilakukan rutin. Kalau dia upawasanya adalah upawasa makan, berarti dia berhenti makan makanan. Kalau dia upawasa makanan-makanan yang disembelih daging, berarti dia berhenti makan makanan yang disembelih. Makanya ada aliran apa itu? Aliran yang mendapatkan daging itu aliran apa? Vegetarian. Kalau dia vegetarian berarti dia puasa untuk tidak makan daging, hanya makan tumbuh-tumbuhan aja. Lah, makna upawasa dari umat lain begitu, dari India pun begitu. Sementara dalam ungkapan Jawa disebut dengan poso. Ada yang mengatakan puasa itu mupus roso. Apa itu mupus roso? Segala hal yang menyebabkan rasa senang, rasa nikmat, rasa kenyang, rasa haus, betul-betul dipupus, dihentikan. Ada yang menerjemahkan puasa itu adalah mepet hawa songo. Mepet hawa songo, kalau mepet hawa songo itu adalah di dalam tubuh ini ada 9 lubang. 2 lubang yang ada di mata, 2 lubang yang ada di hidung, 2 lubang yang ada di telinga, dan 1 lubang yang ada di mulut. Ada berapa lubang? 2 lubang yang ada di mata, 2 lubang yang ada di hidung, 2 lubang yang ada di telinga, dan 1 lubang yang ada di 7. Ditambah 2-nya di bawah, lubang depan dan lubang belakang. Nah, selama poso, sak suwene poso, betul-betul hawa songo itu dihentikan. Berhenti melihat sesuatu yang membuat hati lupa. Berhenti mendengarkan segala sesuatu yang membuat hati lupa. Berhenti mencium sesuatu yang membuat hati lupa. Berhenti untuk ngomong yang membuat orang lain sakit hati. Dan di bawah berhenti untuk mempergunakan perangkat yang ada di bawah ini dalam posisi apapun yang di situ tidak sesuai dengan fitrahnya. Dan secara syar'i adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti minum, makan dan sebagainya, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.
satu kulli al-imsaku kulli muftirat al-imsaku kulli muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi ruknin wa syartin mahsusatin. Di dalam kitab Bahjatul Wasail yang dikatakan puasa wa syar'an adalah al-imsaku kulli muftirat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, bi ruknin, dengan rukun, wa syartin mahsusatin, dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Inilah yang membedakan puasanya umat Islam dengan puasa yang lain. Kalau puasa yang lain ada puasa pati gede, 3 hari 3 malam tidak makan sama sekali, bahkan ada 7 hari tidak makan sama sekali. Ada yang puasanya bukan puasa seperti kita, tapi puasanya berhenti makan makanan tertentu, itu aja sudah dianggap puasa. Tapi kalau saum, jawabannya siam adalah al-imsaku kulli muftirat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Kalau ala kulli muftirat itu ada 2. Satu muftirat yang membatalkan perbuatan puasa kita, seperti makan, minum, dan hubungan biologis, hubungan badan. Ini yang mutlak membatalkan puasa kita, dan masuknya sesuatu ke jauh 9 lubang. Sekali lagi, masuknya sesuatu ke jauh 9 lubang. Ada yang mengatakan bahwa pakai tetes mata itu tidak membatalkan, tapi perlu diingat di mata ini ada apa? Ada rongga. Kalau hanya luarnya saja, sekali lagi, kalau hanya luarnya saja, tetes mata tidak apa-apa. Tapi kalau sampai masuk rongga, ya dengan coba pakai tetes mata yang pahit, kemudian dengan masukkan sini, moro-moro tenggorokan terasa pahit. Itu artinya bahwa sesuatu itu masuk ke rongga. Kalau sampai masuk ke rongga, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau tidak masuk ke rongga, tidak. Sama dengan kumur-kumur. Orang kumur-kumur itu tidak batal puasanya. Sekali lagi, sesudah subuh begini, jenengan wudu, kumur-kumur ini tidak batal. Jenengan menghirup air di hidung tidak batal, selama itu tidak masuk ke jauh. Jauh itu adalah di kerongkongan ini. Jauh itu adalah sampai ini, sampai di sinus ini. Karena apa? Kalau panjenengan wudunya mengikuti mazhab Imam Hambali, berkumur-kumur dan menghirup air di hidung itu termasuk wajib, karena dalamnya mulut dan dalamnya hidung ini masuk wajah. Nah, kalau tidak kumur-kumur, tidak menghirup air di hidung, maka wajah termasuk tidak terbasuh. Yang paling enak itu mazhab Syafi'i, membasuh muka. Nah, artinya apa? Ini akan membuat rusaknya perbuatan kita. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa kita. Artinya apa? Menyimpangkan penggunaan panca indera kita. Menyimpangkan penggunaan panca indera, mulut dipakai untuk berghibah, merasani, memaki, marah, membicarakan keburukan orang lain. Hidung dipakai cium sana cium sini, mata dipakai lihat sana lihat sini, sesuatu yang tidak boleh dilihat memaksa untuk dilihat. Telinga digunakan untuk mendengarkan kumpulan ghibah dan sebagainya, atau circle-nya ghibah. Maka ini perbuatannya tidak batal, tapi pahalanya akan hilang. Karena satu ketika siang-siang, sebagaimana diterangkan di dalam fiqh sunnah, ada 2 perempuan siang-siang itu muntah darah, muntah daging busuk. Ternyata usut ketemu usut, 2 perempuan itu sedang berghibah untuk membicarakan keburukan orang lain. Orang membicarakan sesuatu keburukan pada orang lain, kalau itu tidak benar, namanya fitnah. Kalau apa yang dibicarakan itu benar,
itu namanya berghibah. Misalkan si A, si B gendaan. Udah si A, si B ini gendaan, gendaannya ada di mana-mana si A ini. Dan si A ini gendaannya B, C, D, E, F, G sampai X. Saking banyaknya gendaannya. Diomong bahwa ternyata si A ini tuh begini. Dan itu betul membicarakan apa yang menjadi aib orang lain, itu yang namanya berghibah. Kalau kemudian ingin menjatuhkan, itu namanya hasud. Kalau kemudian si A itu mendapatkan nikmat dan kemudian dibicarakan agar nikmat itu hilang, itu namanya hasud. Lebih bahaya lagi hasud itu, karena hasud itu akan menghancurkan amal ibadah kita seperti api yang memakan kayu bakar. Iyyakum wal hasada, hati-hatilah kalian dengan hasud. Hasud ini bisa menghancurkan pahala puasa kita. Ini makna. Berikutnya, ternyata semua makhluk itu berpuasa. Sebagai satu contoh aja, tahu apa ini? Ini adalah penguin. Kalau panjenengan mengambil iktibar, makhluk yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya itu penguin. Kenapa? Ketika penguin betina itu bertelur, maka penguin jantan itu ikut mengerami, bahkan ikut puasa 2 sampai 4 pekan. Di dalam literasi lain, penguin jantan itu berpuasa sampai 120 hari tanpa makan dan tanpa minum, dengan harapan untuk menghangati telur itu supaya menetas. Kenapa? Karena telur ini akan menetas jika dihangati. Apalagi penguin ini tinggalnya ada di daerah bersalju. Jadi bergantian penguin jantan, penguin betina ini bergantian untuk mengerami, sehingga puasanya sampai 120 hari. Bayangkan, pertanyaannya selama 120 hari itu apa yang dilakukan? Maka penguin itu secara fisiologis, proses fisiologi penguin itu kemudian memanfaatkan lemak-lemak yang ada di dalam dirinya. Lemak-lemak inilah yang kemudian menopang. Karena dia tidak banyak bergerak, maka tenaga yang dikeluarkan juga tidak banyak, sehingga dia mampu untuk berpuasa sampai 120 hari. Sama dengan puasa kita sebetulnya. Kalau kita puasa tadi, kita terakhir makan jam 3. Menurut penelitian, makan yang kita makan, sekali lagi makanan yang kita makan, ini akan bertahan untuk menopang energi tubuh kita sampai 10 jam. Berarti kalau toh kita kerja keras menjadi kuli batu atau tukang batu, tidak puasa, tetap puasa, asal cara sahurnya benar, maka sampai jam 1 dia masih kuat. Tapi rata-rata mereka memilih tidak puasa, katanya saya ini kan kuli panggul, saya ini kan tukang angkut beras, kalau saya pakai puasa saya tidak kuat. Padahal kalau kemudian benar ketika sahur maka bertahan sampai 10 jam. Berarti kalau jam 3 terakhir makan sampai jam 1 mampu bertahan dengan makanan yang kita makan. Baru jam 1 ke atas sampai maghrib, inilah yang kemudian lemak yang ada di dalam tubuh kita ini akan dipakai untuk menjadi penyuplai, menopang energi. Makanya benar jika kemudian disebut sumu tasihu, engkau berpuasa niscaya engkau akan sehat. Maka dengan puasa itu akan menjadikan sehat. Rata-rata orang yang istiqomah puasanya ini tidak apa itu, jikalau kemudian general check up, insya Allah di usia di atas 50 tahun normal itu. Kebetulan saya tanggal 8 Februari kemarin saya operasi angkat pen yang ada di kaki karena kaki saya patah. Itu hasil lab normal semua itu. Berikutnya, tahu apa ini? Ulat. Ulat ini pun berpuasa. Berpuasanya di mana? Berpuasa dalam kepompong. Berapa lama ulat ini berpuasa? Ulat berpuasa 14 sampai 16 hari.
puasanya ulat ini tidak makan dan tidak minum selama 14 sampai 16 hari. Dan selama itu ulat betul-betul ibarat ini, kalau diitibarkan puasa kita ini puasanya siapa begitu. Seperti puasanya apa begitu. Tinggal kita bisa mengambil itibar rata-rata mubalek itu menyampaikan puasa kita ini seperti puasa ulat apa puasanya ular. Kalau ulat berpuasa dari menjijikkan, hasil puasanya betul-betul menjadi makhluk yang bertakwa, yang sangat mempesona penampakan fisiknya ketika ulat ini sudah menjadi kupu-kupu. Dari menghancurkan lingkungan sekitarnya berubah menjadi memberikan manfaat, karena lewat kupu-kupu ini tumbuhan bisa berbuah lantaran putik itu dikasih sari bunga yang dipindahkan oleh kupu-kupu. Berikutnya ular. Ular ini juga berpuasa. Puasanya ular apa? Sampai 12 bulan. Ular ini berpuasa sampai 12 bulan, tidak makan, tidak minum. Ular ini secara fisiologis, ular ini semakin lama kulit ular ini keras, karena ular ini termasuk makhluk yang melata, maka ketika kulitnya ini mengeras, dia akan mengalami ketersiksaan, maka dia butuh ganti kulit lagi. Dan untuk ganti kulit, maka ular itu berpuasa hingga ular itu menjadi lungsungi. Dan berikutnya apa ini? Beruang. Beruang ini pun begitu. Selama musim dingin, kalau musim dingin itu bergantung, makanya di situ diestimasikan 2 sampai 7 bulan. Beruang ini tidak makan, tidak minum untuk tinggal di tempat tinggalnya. Karena apa? Tidak ada makanan, karena makanan tertutup oleh es selama sekian lama. Maka beruang ini pun melakukan hibernasi. Apa itu hibernasi? Adalah proses fisiologis di dalam dirinya secara otomatis yang melakukan penghematan kalori, penghematan energi yang ada di dalam tubuhnya dengan tidur. Kemudian bekicot pun begitu, di musim panas dia juga membungkus dirinya. Lele, kenapa lele itu ngeleng? Karena ketika mengalami kekeringan, lele itu tetap hidup karena membungkus dirinya. Di bungkusan ini sudah ada airnya, dan selama musim panas itu lele itu juga tidak makan dan tidak minum. Pendek kata, ayam pun begitu. Nah, ini beda banget. Pilih seorang laki-laki itu seperti ayam atau seperti pinguin. Kalau laki-laki itu seperti ayam, makanya ayam itu ketika bertelur itu marah itu, okok-okok tok gitu. Kenapa? Ketika bertelur dia ram-ram sendiri, dibiarkan. Bahkan ayam jantan itu anaknya itu dirabi itu. Beda dengan pinguin. Dan ketika mengerami, ayam pun berpuasa, tidak makan, tidak minum sampai bulunya berondoli. Karena apa? Karena untuk mengerami demi kesinambungan. Nah, lantas bagaimana dengan puasanya manusia? Puasanya manusia, puasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, puasa mafrudun. Yang pertama puasa mafrudun, puasa yang diwajibkan. Apa? Ramadan. Yang kedua puasa masnunun. Masnunun, puasa yang disunahkan. Yang ketiga puasa makruhun, puasa yang dimakruhkan. Dan yang keempat adalah puasa mahrumun, puasa yang diharamkan. Mawjub atau makruh itu adalah Ramadan. Masnun dalam umat Rasulullah bisa puasa Senin Kemis, puasanya Rasulullah. Bisa puasanya Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, puasa Yaumul Bid. Bisa puasanya Nabi Musa tanggal 10 apa? 10 Muharram disebut dengan Asyura.
Bisa puasanya Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Puasa makruh, puasa yang dimakruhkan sebagian ulama, kalau puasa Asyura, hanya Asyura saja hukumnya makruh, sebagaimana dinyatakan ulama-ulama Hanafiyah. Jadi kalau hanya puasa Asyura saja, tanggal 10-nya saja itu makruh. Maka sebagai umat Rasulullah ditambah dengan tanggal 9 yang disebut dengan puasa Tasu'ah. Kalau kita mau berpuasa Muharram, 10 Muharram tambah tanggal 9-nya agar tidak menyamai puasanya orang Yahudi. Bagi orang yang tidak puasa, termasuk puasa 3 hari, 2 atau 3 hari sebelum Ramadan. Taruhlah kemarin Ramadannya tanggal berapa? Hari Sabtu tanggal 1 Maret. Maka makruh hukumnya jika puasa Jumat, Kamis dan Rabunya. Sekali lagi, makruh hukumnya jika puasa Jumat, Kamis, Rabunya. Apa itu makruh? Makruh itu jika dikerjakan tidak dapat apa-apa, namun jika ditinggalkan malah dapat pahala. Jadi justru di hari Jumat, Kamis dan Rabu tidak berpuasa itu justru dapat pahala. Kalau punya rutin puasa Senin Kemis, maka lebih berpahala jika tidak berpuasa karena makruh berpuasa. Yang keempat adalah mahrum, yang diharamkan, yaitu puasa Aidain, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian puasa hari tasyrik 3 hari, sehingga hari yang diharamkan berpuasa ada 5 hari dalam setahun. Sementara itu puasa sunnah, ini puasa Nabi Nuh sepanjang tahun kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Le panjenengan kepengen puasanya Nabi Nuh sepanjang tahun berpuasa kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan hari tasyrik, hari yang diharamkan. Puasanya Nabi Ibrahim Yaumul Bid, puasanya Nabi Musa Asyura namun ditambah Tasu'ah. Puasanya Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, dan puasanya Nabi Muhammad puasa hari Senin dan hari Kamis, dan Rasulullah Muhammad itu berpuasa di hari Senin dan Kamis itu karena setiap hari Senin dan setiap hari Kamis amal ibadah kita ini dilaporkan pada Allah. Wa uhibbu ana shaimun, dan aku senang ketika amalku anturfa'a amali wa ana shaimun. Aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam posisi puasa. Kenapa? Karena ketika berpuasa sepanjang hari pikiran kita, perasaan kita hanya berzikir kepada Allah, mohon ridho kepada Allah. Itu pun jika puasa kita adalah khawasul khawas, puasanya khusus dan spesial. Karena itulah manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang sebaik-baik ciptaan, yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 sampai ayat 6, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baik bentuk itu melampaui makhluk manapun. Tapi tsumma radadnahu asfala safilin, maka kemudian aku kembalikan, aku turunkan derajatnya ke tempat yang serendah-rendahnya. Berarti ketika manusia itu baik yang melampaui malaikat, tapi ketika manusia jahatnya itu lebih jahat dari makhluk manapun. Bahkan di dalam surah Al-A'raf, balhum adhal, bahkan mereka lebih rendah dibandingkan makhluk melata sekalipun. Namun Allah mengucapkan orang yang beriman, orang yang beramal solih, orang yang beriman dan beramal solih itu adalah falahum ajrun ghairu mamnun, baginya pahala yang tidak pernah terputus. Dan Ramadan yang kita jalani ini adalah dalam mengambilkan ini. Dalam hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Katsir, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi, sesungguhnya aku menciptakan hamba-Ku hunafa, bersih, kulluhum semuanya.
Jadi kita semua lahir ini bersih semua. Fa in wa innahum atashum, maka sesungguhnya datanglah kepada mereka asyayatin, setan, fadallahum fadallahum, maka setan itu menggelincirkan hambaku itu antinihim, dari agamanya. Wa hurimat alaihim ma ahlaltum, wa hurimat alaihim ma ahlaltum, setan itu ngojok-ngojoki, membujuk untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa amaradhum, dan memerintahkan ayyusyraku, untuk menyekutukan Allah bima lam unzila bi sultana, terhadap apa yang tidak diturunkan sebagai penolong, dan dia menipu, merayu supaya minta pertolongan kepada setan dan bala tentaranya. Maka tentu ada 4 musuh yang menghambat. Sekali lagi, ada 4 musuh yang menghambat kita untuk mendapatkan ridho. Yang pertama dunia, bahkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, bahwa mencintai dunia ini adalah kepala atau raja atau panglima dari segala macam perbuatan dosa. Karena hubbud dunya orang bisa menipu, karena hubbud dunya orang bisa merampok, karena hubbud dunya orang bisa terjebak judi online, karena hubbud dunya orang terjebak pada pinjaman online. Untuk apa? Untuk kejar penampilan dan sebagainya. Yang kedua adalah nafsu. Apa itu nafsu? Dorongan keinginan yang ditimbulkan oleh hati dan pikiran kita. Pikiran ini kalau dikelola dengan baik akan ngarah, tapi kalau pikiran ini memperturutkan dunia, maka akan mengajak untuk menjadi orang yang pinter, minteri orang, bukan orang ngerti yang ngertikan orang. Yang ketiga adalah setan, karena sifat setan adalah satu makhluk jahat yang membangkang, yang tidak taat, karena setan itu berasal dari jin dan manusia. Dan yang keempat adalah hawa, keinginan-keinginan yang bersifat biologis, terutama keinginan perut dan di bawah perut, makan, minum, seks dan sebagainya, itu adalah hawa. 4 ini jikalau tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan diri manusia terjerembab. Maka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk bagaimana kita sebagai manusia tidak gampang penasaran, tidak akan cenderung melanggar apa yang dilarang, bahkan tidak cenderung untuk ingin tahu apa-apa yang Allah menyebabkan diri kita ini menjadi orang-orang yang terhinakan. Barangkali ini apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga kefitrahan ini yang kita bawa sejak kita lahir. Karena manusia sesungguhnya ada akal, ada nafsu, ada hati nurani. Di dalam diri kita ini ada malaikat hafadzah, ada jin qarin. Malaikat hafadzah ini adalah hati nurani yang mengajak untuk menyembah Allah. Jin qarin ini adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisik-bisikan di dalam diri manusia. Akal sebetulnya adalah melakukan cara, tapi akal yang diikuti nafsu maka ngakali orang. Nafsu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu, sementara nurani yang akan memberikan pertimbangan baik maupun buruk. Karena itu ini bisa menjadi renungan. Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.